Selamat datang di pendalaman materi kita. Hari ini kita coba bongkar bareng ya, materi dari Dr. Ridwan soal komunikasi efektif. Anda pernah nggak sih punya ide bagus banget, tapi kok rasanya nggak nyampe gitu ke orang lain? Nah, sumber ini bilang seringkali masalahnya itu bukan di idenya, tapi ya cara kita nyampeinnya. Jadi misi kita sekarang, yuk cari tahu gimana caranya komunikasi biar benar-benar nyambung, bukan cuma sekedar ngomong. Ada kutipan bagus nih. Ilusi terbesar komunikasi itu, mikir komunikasi udah terjadi cuma gara-gara kita udah ngomong. Kena banget ya? Kena banget. Karena inti komunikasi efektif, kata Dr. Ridwan, itu ya terciptanya kesamaan pemahaman. Jadi bukan cuma ngirim info, tapi mastiin Anda dan yang nerima tuh pahamnya sama, klop gitu. Kalau nggak ada kesamaan pemahaman itu, ya komunikasi belum terjadi sebenarnya. Oke, nah ngomongin soal hambatan nih, sumber ini langsung nyebut soal noise. Bukan cuma suara berisik loh ya. Tapi yang sering bikin gagal komunikasi itu justru noise psikologis. Kayak asumsi kita sendiri, prasangka, atau mungkin emosi yang lagi nggak stabil gitu. Pernah kan lagi sebel, terus semua omongan orang jadi kedengeran nyerang. Nah, itu dia noise psikologis. Belum lagi kalau kita pakai istilah aneh, jargon gitu. Itu noise semantik namanya. Jadi ngelola noise ini, wah, langkah pertama banget. Betul. Itu krusial. Dan buat nembus noise itu, Dr. Ridwan nawarin 3 pilar utama. Yang pertama, kejelasan atau clarity. Ini tanggung jawabnya ada di pengirim pesan. Prinsipnya gampang kok. Keep it short and simple. Nggak usah muter-muter. Secara lisan ada teknik bagus namanya pesan saya atau iMessage. Contohnya nih, daripada bilang, kamu telat terus deh kalau kerja kelompok, coba ganti jadi, saya jadi khawatir nih kalau kamu datang terlambat. Soalnya kita jadi harus nunggu dan kerjaan jadi mundur. Gitu. Fokusnya ke perasaan dan dampak ke kita, bukan nunjuk orangnya. Wah, iya ya. Itu pesan saya kerasa beda banget ya dampaknya. Nggak langsung bikin orang defensif gitu ya. Mengubah dari kamu ke saya merasa, menarik. Tapi kan komunikasi 2 arah. Jelas dari pengirim aja nggak cukup dong. Gimana sama sisi penerimanya? Nah, tepat sekali. Itu dia kenapa ada pilar kedua. Mendengar aktif. Active listening. Ini sering banget disepelein, padahal, wah penting banget. Dr. Ridwan bilang, kebanyakan kita tuh dengerin orang bukan buat paham, tapi buat nyiapin jawaban, buat nyanggah. Bener nggak? Kuncinya hadir sepenuhnya, fokus, jangan motong dulu, tahan keinginan buat ngejudge. Terus yang penting banget, lakukan paraphrasing. Ulangi lagi inti omongan lawan bicara pakai kata-kata kita sendiri. Misalnya bilang, oke, jadi kalau saya nggak salah tangkap, maksud Anda tuh sebenarnya, ini bukan cuma buat konfirmasi, tapi nunjukin kalau kita beneran usaha buat ngerti. Oke, jadi ngirimnya jelas, nerimanya aktif. Sip. Nah, gimana kalau situasinya agak tricky? Misalnya pas beda pendapat atau ada kebutuhan yang bentrok. Gimana cara nyampeinnya tanpa jadi diam aja atau malah jadi marah-marah? Itu dia gunanya pilar ketiga. Komunikasi asertif. Ini kayak nyari jalan tengah gitu, antara pasif, nyimpen unek-unek, sama agresif main serang. Asertif itu intinya ngomongin apa yang kita butuhin atau pikirin, tapi secara jujur, jelas, dan tetap ngehargain orang lain. Ada polanya yang bisa dicoba. Saya merasa, sebutin perasaan ketika perilaku spesifiknya apa, karena jelasin dampaknya ke Anda. Mungkin kita bisa coba kasih usul solusi atau ajak diskusi. Cara mikirnya juga sehat, kebutuhan saya penting, kebutuhan Anda juga penting. Yuk, cari jalan bareng, bukan menang kalah. Kejelasan, mendengar aktif, asertif. 3 pilar ini kayaknya udah kuat banget ya fondasinya. Tadi Dr. Ridwan juga nyinggung soal empati sama umpan balik ya. Itu gimana kaitannya sama 3 pilar tadi? Empati itu, disebutnya jembatan emas. Penting banget. Bukan berarti kita harus setuju sama orang lain, nggak? Tapi lebih ke kemampuan buat mencoba ngerti sudut pandang dia. Istilahnya, jalan sejenak pakai sepatu orang lain. Empati ini yang bikin komunikasi jadi lebih manusiawi. Nah, kalau umpan balik atau feedback, biar efektif dan nggak nyakitin, ada model bagus namanya SBI. S itu situation. Sebutin kapan dan di mana kejadiannya. Spesifik. Misalnya, waktu rapat tim tadi pagi. B itu behavior. Perilaku spesifik apa yang kelihatan? Bukan asumsi ya. Contoh, pas saya lagi jelasin, saya perhatiin Anda ngeliatin HP terus.
Terus I itu impact. Dampaknya apa ke Anda atau ke situasi? Misalnya, dan itu bikin saya agak kehilangan fokus dan ngerasa kurang dihargai. Model SBI ini bikin feedback jadi lebih objektif, fokus ke perilaku, bukan nyerang orangnya. Oke. Jadi kalau dirangkum dari materi Dr. Ridwan ini, jelas banget ya pesannya. Komunikasi efektif itu bukan bakat dari lahir, tapi keterampilan, skill. Kayak otot aja, mesti dilatih terus biar kuat. Ini nih yang bedain antara orang yang cuma ngomong sama orang yang beneran bisa terhubung. Buat Anda yang dengerin, ini relevan banyak di mana aja loh. Mau presentasi di kantor, diskusi di kampus, bahkan ngobrol santai sehari-hari. Ingat kata-kata tadi? Kecerdasan mungkin buka pintu, tapi komunikasi yang efektif nentuin seberapa jauh kita bisa melangkah di dalamnya. Betul. Dan latihannya tuh nggak usah nunggu yang ribet-ribet. Dr. Ridwan nyaranin 2 latihan praktis yang bisa langsung Anda coba. Pertama, coba deh 1 hari aja niatin buat fokus mendengar aktif. Tiap ada percakapan penting, coba lakuin paraphrasing minimal sekali sebelum nanggepin. Kedua, cari satu momen di mana biasanya Anda pengen nyalain orang. Kamu tuh ya, coba tahan dulu. Ganti pakai pesan saya ngerasa. Coba rasain bedanya nanti. Nah, sebagai penutup pendalaman kita kali ini, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Nanti, pas interaksi sama orang lain, coba deh berhenti sejenak. Tanya ke diri sendiri. Sebenarnya, niat saya ini cuma mau ngomong biar didengerin aja, atau saya benar-benar pengen terhubung sama orang ini? Jawabannya mungkin bisa mengubah cara Anda berkomunikasi ke depannya.